Hai guys, kembali lagi dengan gua di channel CPF Cerpen Film. Sebelum nonton, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Tanpa panjang lebar, let's go masuk ke intro. Film ini dimulai dengan seorang wanita yang berada di rumah sakit jiwa, sebut saja namanya Putri. Lalu datanglah seorang dokter RSJ itu, dan mewawancarai Putri atas kejadian yang menimpanya sebelum ia masuk ke rumah sakit jiwa tersebut. Dan tak berselang lama, kisah Putri pun dimulai. Kisah yang dimulai dengan Putri yang sedang berjalan menuju kantornya. Dia bekerja di sebuah perusahaan majalah percocok tanaman. Berikut ini adalah rekan-rekan kerjanya Putri. Edi sebagai bos, dan yang lain, Angga, Basa, dan Dian. Mereka sedang meeting tentang masa depan perusahaannya, dan membuat rencana baru untuk selalu tampil update dalam urusan buku majalahnya. Kemudian datanglah Putri. Ceritanya si Putri di sini mempunyai kekuatan di luar nalar manusia, yang entah dari mana ia mendapatkannya. Ia bisa mendengar suara hati manusia dengan sangat jelas. Putri juga mendengar suara hati semua rekan kerjanya yang rata-rata membicarakan kejelekan dan bahenolnya si Putri. Namun di sini semua rekan kerjanya itu tidak tahu akan kekuatan yang dimiliki Putri tersebut. Dengan kemampuannya itu, Putri mengetahui kalau Edi bosnya tersebut ingin mencicipi serabi lempit miliknya. Demi gaji yang tinggi, ia pun mendekati Edi dan merayu Edi untuk menaikkan gaji bulanannya, jika Edi ingin bermantap-mantapan dengan Putri. Di sini Edi yang beruang banyak, langsung menyetujui keinginan Putri demi merasakan kehangatan serabi lempit miliknya. Di waktu masih pemanasan, Putri tidak sengaja mendengar suara hati Basa yang mengintip perbuatan mesum mereka dari luar. Putri pun berhenti sejenak dan keluar menyuruh Basa untuk tidak mengintipnya kembali. Dengan perasaan kecewa, Basa pun pergi dari kantornya tersebut. Tak lama kemudian, Edi dan Putri melanjutkan kembali adegan mantap-mantapan yang sempat tertunda. Dan terjadilah percocok tanaman antara manajer dan karyawannya. Beralih kepada Angga dan Dian, mereka sedang enak-enakan berpacaran sambil membahas pekerjaannya di kantor, karena ia merasa iri kepada Putri yang selalu benar di mata bosnya sedangkan Dian tidak. Dan Dian juga heran kepada Putri yang selalu jadi pusat perhatian si bosnya. Di sini Angga mencari solusi agar pacarnya tersebut bisa meniru yang Putri lakukan. Di sisi lain, sejak Edi dan Putri bercocok tanam, Edi sering ketagihan dengan mantap-mantapan yang ia lakukan dengan Putri. Putri pun tahu tentang suara hati yang keluar dari si Edi, dikarenakan dia mempunyai kemampuan yang unik tersebut. Dan tak lama kemudian Edi pun mengajaknya untuk kembali bermantap-mantapan lagi. Keesokan harinya, barulah Putri merasakan efek negatif daripada kemampuan yang ia miliki. Ia tidak bisa menonaktifkan kemampuannya itu di saat ia berada di kerumunan orang, sehingga yang terdengar hanyalah suara hati orang-orang dan ia merasa tersiksa akan hal itu. Sesudah sampai di kantornya, Putri yang kesal sepanjang perjalanan, di kantor malah ia melihat bosnya itu menyukai hasil pekerjaan dari si Dian. Dan dengan suara hati Dian dan bosnya yang ada di kepalanya, Putri pun tambah pusing tujuh keliling mendengarkannya. Sehingga hal itu membuat Putri merasa cemburu akan sikap yang bosnya berikan kepada Dian. Beralih ke Angga, akhirnya Angga mempunyai ide cemerlang untuk merayu bosnya. Angga pun menyuruh Dian untuk berpakaian seksi dan lekas segera merayu bosnya itu. Namun sebelum memberikan pacarnya kepada bosnya, Angga pun tidak lupa untuk mencicipi serabi lempit milik pacarnya itu duluan. Ketika Dian ingin melancarkan aksinya, tak lama kemudian saat Putri di depan pintu kantor, ia mendengar suara hati Dian yang terdengar di kantornya itu. Edi langsung menyuruh Dian untuk bersembunyi di kamar mandi. Namun ketika Putri masuk, terlihat Putri yang semakin kesal dengan suara hati si Edi yang isinya bahwa si Putri pengganggu orang yang sedang ingin mantap-mantap. Dari saking kesalnya,
Putri pun menusuk Edi dengan gunting hingga Edi tewas seketika. Kemudian Putri juga membunuh Dian dikarenakan Dian telah mengetahui semua yang ia lakukan terhadap Edi. Dan beberapa saat kemudian, kini Putri tidak memerlukan headphone lagi untuk menutupi telinganya, seolah-olah dia sudah tidak memperdulikan suara-suara yang ada di pikirannya tersebut. Kemudian Putri ke rumah Angga dan juga membunuhnya ketika ia mau membuka pintu rumahnya. Seusai membunuh semua rekan kerjanya, ia pun menyerahkan dirinya sendiri kepada pihak berwajib. Namun setelah Putri diperiksa kejiwaannya, polisi menyatakan bahwa si Putri ini memiliki kelainan dengan kejiwaannya, hingga akhirnya Putri pun tidak dipenjara dan diamankan di rumah sakit jiwa tersebut. Film pun selesai. Jangan lupa ya guys, dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sekian, terima kasih.